sini. Ini. Mana? Itu depan. Saya nggak lihat apa-apa. Itu tuh jelas banget tuh. Mana nih ya? Kosong nih Masih ya. nggak kelihatan. Coba Pak, ke depan Pak, ini nggak? Itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak Pak? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh, kita dulu. Di kamera kelihatan nggak sih? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya. Saya nggak mau lah, nggak mau lihat lagi. Pak, Takut. Pak. Takut saya. Takut. Ya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, kita sudah di atas awan nih. Kayak di surga, Kang. Wah, Emang surga kayak gini? nggak tahu sih. Nih teman-teman, lihat dulu ya, kita sudah di atas awan, luar biasa. Di ketinggian berapa kilo nggak tahu ini ya. Yang jelas kita sudah sampai di sini. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur tikir jalan. siap menghibur dan juga siap bertikir jalan. Tikir jalan terus, tikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini betul-betul mendapatkan tool, mendapatkan manfaat bagi orang banyak, bagi orang-orang yang memahaminya. Nah gini teman-teman, lihatlah nanti ya, nanti kita menuju pegunungan sebelah sana tuh, di balik ini, Gunung Blas ini, yang mempunyai cerita yang unik, yang samar-samar. Jadi ada panembahan di pucuk gunung sana yang diduga diyakini lebih angker daripada Alas Purwo. Tetapi tempat itu digunakan untuk pertapa pada orang-orang pada zaman dahulu hingga sekarang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menyerap ilmunya dalam ilmu alam ya. Jadi bukan ilmu klinik tapi ilmu alami, ilmu natural. Dan nanti saya akan ditemani oleh warga sini asli. Dia sudah di sana mungkin menunggu kita ya. Yuk sekarang kita sengaja tenang, tetap lentur, tetap ayam tentrem ya. Yuk. Kepada perjalanan tikir jalan, perjalanan tadabbur alam. Mari sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, kita betul-betul untuk bisa merendahkan ego kita, supaya kita bisa menyerap satu frekuensi, satu dimensi dengan alam semesta ini. Kita lihat dulu panorama alam di sana, yang terlihat ada pegunungan yang tertutup kabut ya. Kabut mulai datang. Nah, nanti kita mendatangi lokasi yang di sini, di lokasi sebelah sana itu yang diyakini oleh kebanyakan orang itu lebih angker dari Alas Purwo. Jadi kita bukan untuk mencari angkernya, tetapi untuk mengkaji setiap apa-apa yang disampaikan oleh alam semesta melalui bahasa teka-tekinya. Makanya lenturkan dulu. Lentur ya. Tadi kita dari sana tuh, dari kampung sebelah sana, muter lewat sana, dan sampailah ke sini. Kurang lebih dari perjalanannya itu ada 1 minggu. ya, jadi siang malam belum sampai, akhirnya sampai juga sekarang, alhamdulillah. Dengan bekal seadanya ini pun hampir habis ya, alhamdulillah. Yuk kita untuk mulai mengkaji dari pitutur semesta ya, supaya tidak menjadi konflik batin, karena selama ini banyak juga yang gagal paham dari perjalanan ini. Dan saya sekarang ditemani oleh beliau namanya Pak Oto dari kampung sebelah sana ya.
yang sengaja mengantarkan kami karena kami tidak tahu jalannya. Ternyata luar biasa. Mari sini Pak, menghadap sini Pak, menghadap sana kamera. Nah ini ya orangnya ganteng sekali ya. Ya Pak Sarwoto, katanya di arah sini tuh orang sini pun tidak ada yang berani masuk ya, hanya sampai di batas ini. Karena katanya ada batas gaibnya gitu Pak, betul? Iya, betul. Batas gaib ya? Iya, menurut mitos zaman dulu. Ya ya zaman sekarang juga masih seperti itu. Iya. Jadi ketika masuk sana itu hampir tidak bisa pulang, gitu maksudnya seperti itu. Iya, Tapi kadang kan disasarkan. disasarkan, Iya. jadi muter-muter di arah sini. Iya. Baik. Kalau kita ngomongnya sembarangan gitu. Oh, kita tidak boleh ngomong sembarangan, ya. Maka hati-hati, pengucapnya harus hati-hati karena ucapan itu doa. Makanya harus yang baik-baik. Ya, pelan-pelan yuk Pak. Kita salam dulu di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berempat mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, pelan-pelan kita sambil mengkaji, bertelisik untuk menyiapkan batinnya, ya lentur batinnya. Karena kalau kita tidak siap, nanti kita bisa kaget dan tidak paham. Assalamualaikum. Sudah maghrib ini Pak, sudah maghrib. Tuh, jangan-jangan ini sudah beneran di belah mana batasnya ini? Assalamualaikum. Punten. Ini mulai kita memasuki alasnya ini ya. Jadi ini diduga diyakini ini lebih angker dari alas purwo. Makanya kita harus lebih hati-hati, siapkan mentalnya teman-teman semuanya. Tapi kita betul-betul harus menyerap ilmunya, jangan terjebak pada hantunya misalnya ya, ataupun terjebak pada apanya. Punten. Bagaimana reaksi batinmu teman-teman semuanya? Coba bayangkan nih, lokasi seperti ini nih. Udah serem banget jam segini, udah serem banget. Apa kalian berani ke sini? Yo. Assalamualaikum. Punten. Gerbangnya mungkin ini ya. Di batas ini nih mungkin nih. Assalamualaikum. Shh. Itu apa itu? Ini itu. Enggak ada. Coba sini. Ini. Mana? Itu depan. Saya nggak lihat apa-apa. Itu tuh jelas banget tuh. Mana nih ya? Kosong ini ya. Masih gak kelihatan. Coba Pak, ke depan Pak, berani nggak? Itu kelihatan nggak? Kayu itu. Kelihatan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh, ntar dulu. Di kamera kelihatan nggak sih? Itu. Tuh. Ya ini, ntar dulu aja tajuk ya. Ini sebelah sini nih. Bapak nggak lihat Pak? Ini. Pak. Ih. Kelihatan nggak sih? Apa ini Jono? Punten. Mbah. Assalamualaikum. Mbah, maaf. Kami mohon izin untuk memasuki area ini, Mbah. Mbah, boleh, Mbah? Gini, saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbah. Ya ampun. Gini. Dengan bahasanya seperti itu, menandakan kita boleh. Tadi bahasanya lembut sekali. Ya, Mbah. Hah? Mbah? Mbah? Bapak nggak lihat tadi, Pak? Bapak nggak lihat tadi? Nggak lihat apa-apa saya. Ya ampun. Oh lupa tadi Bapak belum dibuka ininya. Tapi takut nggak apa-apa lah. Daripada nanti jadi repot maksudnya. Takut mentalnya nggak kuat. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Kemana jalannya Pak? Ke sini? Aduh serem banget ini lokasinya. Assalamualaikum. Katanya Pak, lokasi ini juga digunakan untuk para pertapa dari zaman dulu hingga sekarang. Yang kebanyakan orang-orang pada zaman dulu tuh sakti.
Tapi zaman sekarang orang kaya raya ketika bertapa di sini gitu, bener Pak? Bisa menjadi kaya gitu? Ceritanya gitu ya? Iya. Baik, baik. Ini pohon tumbang ini Pak. Tumbang ini udah 1000 tahun kayaknya. Wah, ribuan tahun ini pohon Iya. seperti ini gede banget ini ya. Tapi serem nih. Dari zaman Majapahit kayaknya ini. Ini mungkin tumbangnya ini mungkin karena buat gandulan kuntilanak nih. Kuntilanak galulan pohon. Ya iya. Di sini. Ini loh, pohon gede-gede banget tuh. Gua lihat di kamera lihat tuh. Oh iya Kang. Tuh nah tadi. Makanya Ini itu. juga Oh. 100 meter. Ada 100 meter panjangnya ini ya. Luar biasa. Aduh, yuk. Kita masuk ini sudah kabutnya udah deket nih. Inilah angin ya. Angin itu sebuah pengeleng-eleng buat kita untuk kita selalu sadar nafas syukur gitu maksudnya. Assalamualaikum. Bapak hati-hati Pak. Gini, takutnya kita nggak bisa pulang lagi loh. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ini. Sesajinya ya. Hah? Ini sesaji. Ma- Orang sini. Mana? Ini. Oh ini sih. Ini bekas ini kayak kopi-kopi gini. Wah ada uangnya juga nih. Tuh ada uangnya. Nih. Wah berapa juta ini Yon? 2000. Ini lagi. Nah ini lagi nih. 200. Berarti nih. Ini sebuah makna pengeleng-eleng buat kita. Ini kan 2000 ya. 2000 kan nolnya ditambah 6 lagi berapa? 2 miliar ya. Tapi ada syaratnya. Ini baru anaknya ya. Jangan disia-siakan uang kecil, nanti bibitnya juga nyari. Ayo disimpan, bibitnya nyari. Tapi itu ada sebuah makna perumpamaan, ya. Nanti gagal paham lagi, uang bibit. Yuk, nih, gede banget pohonnya. Hah? Pohon ini ya. Iya. Wow, sampai sini semakin serem nih. Anginnya gede tuh, kabutnya udah tebel banget. Kabutnya juga semakin tebal ini Kang. Ya makanya itu. Respon ini kedatangan kita. Iya, jadi ini tempat namanya Panembahan ya. Panembahan menurut orang Jawa, falsafah Jawa itu menep ke batin ya. Jadi batin kita untuk mengendap dulu. Kalau sudah mengendap nanti bening. Kalau sudah bening mudah mendapatkan sebuah petunjuk dari langit. Maksudnya seperti itu. Ya. Sini. Assalamualaikum. Punten. Lihat dulu nih lokasinya dulu. Nih, wah, di sini pohonnya gede-gede banget ya. Aduh, hati-hati. Berarti ini tempat inilah kurang lebihnya yang digunakan untuk bertapa ini ya. Di bebatuan ini, di sana itu, terus lagi di pohon ini, itu ya. Ini luar biasa ini. Aduh, ini pohon gede juga ini. Nih. Waduh, ini ada yang tumbang. Berarti mereka banyak yang bertapa di pohon-pohon gitu ya Pak ya Pak Oto ya. Assalamualaikum. Punten, ini kabutnya sudah tebal banget. Ya makanya itu. Punten. Assalamualaikum. Shh. Sini. Ini apa ini? Pohon ini ya. Ini. Kayu ini ya. Ini orang. Apa ini? Orang. Assalamualaikum. Mbah. Mbah lagi ngapain, Mbah? Apakah ini orang bertapa? Kayak hantu ini ya. Astagfirullahaladzim. Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Boleh bertanya, Mbah? Mbah. Astagfirullahaladzim. Dia hanya menggeram. Astagfirullahaladzim. Pak Oto lihat ya, Tok? Lihat ini enggak? Coba sini. Kepengen lihat enggak? Ini, lihat enggak? Lihat. Enggak lihat? Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, enggak, maksudnya memang sengaja takutnya mentalnya enggak kuat maksudnya loh.
Ya itu dia tadi dulu. Mbak, Kan selama saya sering kesini kok nggak lihat ya. ya Dari makanya dulu saya sering kesini. ya mungkin ini Pak, kita beda dimensi. Takutnya Bapak nanti kalau melihat nggak kuat mentalnya gitu maksudnya. Assalamualaikum. Izin tanya Mbak, mohon maaf. Mbak, Mbak, punten. Astagfirullahaladzim. Mbak, Kalian apa depan? astagfirullahaladzim. Mbak, tapi saya merasakan loh kenyil-kenyil biasa gitu itu manusia. Astagfirullahaladzim. Masuk mungkin. Bapak masuk pohon, masuk sini mungkin itu ya. Mbak, Jangan-jangan ini rumahnya kan? eh, gini, kita belum ada satupun yang bisa diajak komunikasi. Nanti kita cari dulu yang bisa diajak komunikasi aja. Yuk, kesana aja yuk. Itu sebelah sana itu. Nih. Assalamualaikum. Apa ini Jono? Hah? Ini apa Jono? Apa? Sini. Punten. Assalamualaikum. Ini ular bukan? Ini kayak ular. Kita dulu. Oh, sebenarnya di sini banyak yang berseliweran di sini sebenarnya. Assalamualaikum. Punten. Oh, ini juga nih ya. Setupa tempat bertapanya di sini nih salah satunya nih. Nih. Mungkin orang duduk diam di sini nggak ada apa-apanya. Kosong. Ya kan? Ini tempat bertapa nih ya Pak ya, di sini ya Pak ya. Baik. Nuh. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini? Ke sana ya. Udah cek aja yuk. Itu tempat bertapa lagi itu. Punten. Maksudnya gini, kita untuk mengkaji di sini ada sebuah pitutur apa, kita ngasih kabar dulu kepada bila mana ada orang di sini gitu maksudnya. Punten. Ada suara macan. Iya. Makanya itu tadi dulu. Mbah, Macan apa dia? ini masalah hasil enggak? Ini pohon apa nih segede ini nih? Luar biasa. Tuh, berapa meter tingginya ini? Di atas. Iya bang. Ih banget ya. Iya. Apakah ini kalau lebihnya ada 100 meter ada ya tingginya ya? Ada. Kayak ada suara orang. Ular ini. Serang ular. Iya. Dalam banget sarangnya. Oh ya makanya itu. Ya, hati-hati Pak. Bisa masuk ini orang sini. Iya, rumahnya Alibaba itu mungkin. Udah sini. Ada suara orang tadi loh. Orang kayak. Gak tahu kayak orang ngobrol-ngobrol. Itu cahaya apa itu? Ini. Yang punya tempat di sini mungkin. Bapak lihat gak Pak? Enggak. Itu. Biasanya yang tempat di sini penunggu. Ntar dulu. Berarti Bapak ini gak lihat ya? Iya, enggak lihat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Coba di kamera ada enggak? Mana? Ini satu, ini dua. Assalamualaikum. Mbah. Punten Mbah. Assalamualaikum. Berarti si Bapak nggak lihat ya Pak ya? Pengen lihat nggak Pak? Pengen lihat apa enggak? Pengen. Pengen. Coba sini Pak, Kayak sini. apa sih? Coba sini. Sini Yang, Pak. yang namanya makhluk halus. Ya coba Jangan sih. dulu. Ya. Tapi siapa mentalnya ya? Iya. Tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya. Saya nggak mau lah, nggak mau lihat lagi. Pak, Ini takut. Pak, Takut saya. takut. Iya, Astagfirullahaladzim. bener. Udah tenang dulu aja Pak. Sudah dulu Pak. Takut pingsan nanti. Assalamualaikum. Punten Mbah. Gini.
kita belum bisa nyambung. Mungkin kita di dimensi yang salah. Baik, kita tutup telinga dulu batinnya. Yuk kita samakan frekuensinya, dimensinya supaya nyambung dengan beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kami mohon maaf Mbah, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Tepangaken nami kula Tarto, kula saking Cilacap. Nggih Mbah, kula kalih rencang kula niki ada Bang Mamat kalihanipun Bang Yono. Nggih. Pangapunten Mbah sinten asmanipun? Nggih. Mbah Halimun. Halimun, Mbah Halimun. Halimun berarti kan kabut ya. Berarti pas kabut ini Mbah datang ini Mbah maksudnya Mbah. Alhamdulillah kalau begitu Mbah. Saya senang bertemu dengan panjenengan. Ya pertama saya ingin justru saya kepengin bersilaturahmi kali panjenengan. Pengen yang suka weruh kali panjenengan. Nggih. 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 Jadi terus niki Mbah. Pengen yang suka weruh tentang ilmu kehidupan ini dengan panjenengan yang sudah lama mengarungi dunia ini, mohon maaf. Ya, jadi begini Mbak, kan tempat ini banyak orang-orang yang para pertapa dari zaman ke zaman, dari masa ke masa hingga saat ini, dan kebanyakan mereka berhasil sukses apapun tujuannya ketika melakukan nata pikiran atau menemukan batin di area ini. Nah, apakah lokasi ini memang ada energi khusus maksudnya Mbak, sehingga mereka itu kok mayoritas itu berhasil. Nggih. 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 Nggak apa-apa Mbah, mboten napa-napa. Meskipun agak rumit insya Allah akan saya pelajari. Nggih. Nggih. Nggih Mbah. Nggih. Baik. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Ilmu dari beliau yang namanya Mbah Halimun sengaja mewariskan, mengalirkan ilmunya kepada kita. Jadi sengaja di tempat di puncak gunung ini, di puncak gunung ini dengan tujuan mereka supaya berpikir dari segala penciptaannya, penciptaan Tuhan yang sebetulnya mengandung unsur ilmu buat kita. Nah, seperti layaknya pegunungan. Pegunungan ini kan tinggi, menjulang tinggi, terasa gagah. Ini sebuah penggambaran orang-orang yang egonya tinggi, sombong, tapi sulit dialiri rezeki. Dan di sebelah sana ada lembah. Lembah yang tanahnya itu rendah. Tetapi meskipun rendah, justru malah sering dialiri oleh air, ya, dialiri air. Dan sebagai wadahnya di situ. Ini sebagaimana beliau mengungkapkan kepada kita, bila mana orang-orang yang kepengen rezekinya mudah, turah-turah harus merendahkan egonya, batinnya, tenangkan, maka akan mudah dialiri rezeki. Arti yang dimaksud adalah kita mengosongkan dari kegemblungsungan hati, dari rasa khawatir, rasa panik, rasa ketakutan, rasa yang tidak nyaman dari dalam diri kita kosongkan, lepaskan, maka akan diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban. Contohnya rezeki, contohnya dan yang lainnya, berkelimpahan hidup. Ini sebagaimana cerita di dalam ini. Tadi di sana ada rawa, di sebelah sana itu lembah. Itu tadi ceritanya. Supaya kita mau diisi oleh rezeki, kita rendahkan egonya, kosongkan dari segala rasa yang tidak nyaman, pasti akan mewujud. Bagi kalian yang saat ini merasa paling pinter, merasa paling top, yuk kalau benar-benar kepengen hidupnya lebih baik,
silakan praktekkan sendiri, tidak harus bertapa ya. Ini hanya sebuah ilmu buat kita yang mau mempraktekannya, pasti kalian akan berhasil terlaksana. Jadi orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Artinya itu pun harus kita alirkan lagi. Nah, kita menjadi lembah, menjadi wadah supaya betul-betul dialiri, tapi kita pun harus bisa mengalirkan lagi, mengalirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik Mbah, itu tentang rezeki Mbah. Apakah ini bisa dengan yang lainnya Mbah? Contohnya yang apa aja gitu Mbah? Semuanya sama. Berarti meskipun orang-orang yang tidak melakukan bertapa, tetapi memahami ini, itu pun bisa mempraktekkan gitu Mbah. Maksudnya bisa dialiri gitu. Luar biasa. Ini ya teman-teman, kalian yang selalu gagal paham. Di sini hanya sebuah ilmu ya, bukan untuk mengajari kalian untuk bertapa, tetapi ilmulah yang harus kita kuasai dari beliau ini ya. Mungkin dia sekelas wali gitu maksudnya, yang justru pengen mengalirkan kepada kita-kita yang mau menerima ilmu itu sendiri. Jadi orang sekarang kepengen hidupnya lebih mapan, silakan dipraktekkan sendiri di rumah. Ini ilmu alam, alam semesta ini yang dipraktekkan seperti tadi. Ada halimun ini nih, ada halimun atau kabut ini yang terlihat ini sebuah kotoran batin kita. Kita harus bersihkan supaya jernih, menepke batin. Nanti akan bening, kontras, sehingga terlihat petunjuk yang ada. Seperti ada pegunungan, ada lembah, itulah sebuah makna. Pegunungan tidak akan pernah dialiri cuma hilang lagi, kering terus ya. Makanya jangan terlalu orang yang sombong, menjadi rendah hati, yang andap asor, sumele. Justru orang-orang seperti itu akan semakin banyak dialiri air, dialiri rezeki. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Heeh. Nggih, niki. Punten. Niki apa, Mbah? Telur. Maksudipun? Baik. Beliau menceritakan sebuah erang-erang dari sini. Ini maksudnya pengeling-eling ini ilmu juga. Ini sebuah makna seperti layaknya ayam sedang mengeram telurnya. Doa-doa kita pun harus kita erami supaya sampai netas, sampai terwujud doanya. Harus percaya penuh dengan prosesnya ya. Percaya penuh Tuhan sedang memproses. Makanya jangan khawatiran, jangan panikan. Pasti mewujud. Hilangkan khawatirannya ya. Nggih, Mbah. Apa lambe? Niki. Punten. Niki, Mbah. Apa hal niki? Wow. Ini apa, Mbah? Nggih. Kita diberikan tanda cinta nih ya, untuk pengeling-eling kita supaya betul-betul bisa mempraktekannya tiap hari. Ini sebagai aliran darah kita yang merah ini untuk kita kendalikan hawa nafsu kita, percaya penuh dengan prosesnya Tuhan, pasti terwujud, dan rendahkan egonya supaya kita betul-betul mau dialiri, kosongkan maksudnya. Kosongkan seluruh serah-serah yang tidak nyaman dalam diri kita. Kalau sudah kosong, Tuhan akan mengisinya. Ya, mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang di luar nalar, yang tak pernah disangka-sangka. Ini cincin tanda cinta ya, ali-ali men ojo lali, gitu maksudnya. Mbah. Oh, boleh dibawa. Oh, alhamdulillah. Kita dikasih tanda cinta ini. Nggih, Mbah. Matur nuwun sangat, Mbah. Nggih. Insyaallah, insyaallah. Nggih. Kita ditugaskan, diberi titah untuk bisa mengalirkan ilmu ini kepada orang banyak. Baik, Mbah, kalau begitu kami sangat berterima kasih atas segala wejangan panjenengan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan semoga banyak orang banyak, dan mudah-mudahan juga panjenengan sehat selalu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Kita pulang aja. Pulang.
Siapa namanya tadi ya? Mbah Halimun. Mbah Halimun. Iya, nggih, Mbah. Sini, Pak Oto sini tolong pelan. Yuk. Lewat sini gitu. Nyasar ora yo. Ya. Luar biasa. Gelap. Kabutnya makin turun, Kang. Iya. Alhamdulillah. Ini ya, kita alhamdulillah mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat buat orang banyak ya. Makanya hatinya tetap lentur, dipahami dengan betul nih. Jadi diantaranya gini, kita mendapatkan pertama ini benda ya, tapi ini benda ini sebagai pengeling-eling nih. Bendanya unik, merah. Pengeling-eling ini sebuah, kita harus pandai-pandai menjaga hawa nafsu kita. Yang kedua, kita tadi merendahkan ego, batin, dan seluruh rasa-rasa tidak nyaman kita kosongkan. Kita kosong. Kalau sudah kosong, pasti Tuhan akan mengisi dengan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dan kita percaya penuh dengan prosesnya, seperti layaknya ayam yang sedang mengeram telurnya. Pasti ada saatnya menetas. Keinginan apapun bisa terwujud ketika percaya penuh dengan Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, jadi ilmu tadi yang disampaikan ada pegunungan dan juga lembah di sana. Itu adalah ilmu semesta untuk diaplikasikan dan dipraktekkan kepada kita. Yuk, kosong, kosong, kosong. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, kalian nyantel apa yang kami maksud. Karena tujuan kami justru ingin mengalirkan ilmu kepada kalian supaya kita sugih bareng, sukses bareng. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.